di 2025 sampai 2045 divisi Papua Barat Daya ini, Papua Barat Daya itu menjadi gerbang bagi tanah Papua. Saya kemarin sebenarnya protes juga ini Pak, dengan teman-teman Penas. Ya, sama kayak tadi Pak Rektor bilang, pimpin jangan terlalu dangkal pimpinnya. Yang namanya pimpin gitu kan. Di sini kan kita berpimpin dulu. Maunya saya itu menjadi gerbang Pasifik untuk Indonesia. Ya, tapi teman-teman Bappenas bilang, cukup saya jadi gerbang untuk Papua. Sekarang udah jadi gerbang Papua, nggak usah mikir lagi Pak Rektor. Hari ini kan Barat Daya itu jadi gerbangnya Papua. Semua yang mau ke sana ya, di sini nanti Pelindung ini akan menjadi pusat distribusi logistik untuk Papua. Ya, Bank Indonesia sudah merencanakan akan membangun semacam gudang uang itu untuk distribusi tanah Papua. Jadi sebenarnya itu sudah jadi gerbang tanah Papua. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ini masih belum connect ini, Prof. Ya, pemikiran teman-teman di Jakarta dan pemikiran kita di daerah ini. Jadi kalau Jakarta ya kita tuh kayaknya masih dengan ketidakmampuan begitu. Karena kita tuh semangat masih mau yang hebat-hebat begitu. Ini juga soal ya. Nah, kemudian yang berikut itu adalah visinya adalah tadi maju, ini sehat, cerdas, kemudian produktif, inovatif, adil. Isu adil ini menjadi penting karena selama ini itu yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Kita juga sepakat untuk pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Nah, kita jaga ekosistem kita jaga lingkungan kita. Tapi saya juga bisa sampaikan di mana-mana, kita juga harus perhatikan yang menjaga itu, kan? Ya, hutan kita ini kan ditinggali, didiami oleh penduduk kita, masyarakat kita. Hidupnya di hutan-hutan. Kalau dia jaga hutan, kemudian dia memakan pun susah, ini kan tidak adil namanya. Jadi kita harus juga menyiapkan apa yang menjadi penuhi kebutuhan. Kalau tidak, yang terjadi ya yang jaga hutan kerjasama dengan yang mau curi hutan, ya terjadi ya transaksi. Nah, lebih rugi lagi negara. Yang jaga laut, ya, kerjasama juga yang curi ikan. Sudah semakin rugi. Dan kita ingin juga mengembangkan ekonomi biru. Jadi laut kita yang potensial dan juga berbagai, kita sudah juga diakui sebagai geopark kita di Raja Ampat, dan kemudian kita juga punya sumber daya ikan, sumber daya laut yang banyak sekali. Ya, nah, ini sangat menjanjikan, karena itu ini menjadi perhatian kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dan mohon kepada narasumber dan juga peserta yang di seminar ini, ya, bahwa ada setidaknya 4 hal yang mendesak ini, yang butuh transformasi yang lebih cepat. Transformasi yang lebih cepat. Yang pertama pasti terkait dengan sumber daya manusia. Jadi kita masih memang terbelenggu dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sejak saya pertama di sini, dikasih amanah di sini, ya, yang saya lakukan adalah mendatangi beberapa perguruan tinggi, termasuk di Unimuda sini. Karena saya sadar bahwa tidak mungkin kita bicara kita memperbaiki SDM kalau kita tidak memberdayakan kampus-kampus kita ini. Kalau kita tidak memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan kita. Karena itu butuh ini. Tapi lembaga pendidikan juga tidak hanya asal ramai juga. Jadi kalau ada yang buka program studi A, rame-rame bikin program studi A.
mahasiswa kita juga jangan juga semua orientasinya hanya mau jadi PNS, sehingga masuk ilmu pemerintahan semua. Ya, kita masih kurang juga kurang kampanye ya tentang provinsi ini, tentang daerah ini. Orang masih takut. Dan tadi Pak Edi orang itu masih takut karena di situ masih terjadi tembak-tembak, ya. Ada yang mati ketembak. Ya, saya biasa bilang ya kita tuh 1-2 begitu. Di Jawa sana banyak juga yang mati ketembak, ketahuan juga. Ya, kita punya 1-2 tapi heboh juga gitu ya. Ini artinya biasa lah, tidak terlalu luar biasa begitu. Tapi ini kan semua di blow up begitu. Jadi orang takut datang ke Papua ini. Orang takut datang ke Papua Barat Daya, khawatir. Jadi kita juga harus ada counter opini. Ini yang kita tidak kurang kita lakukan. Ada opini-opini miring di sana yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu tidak dikata. Jadi orang itu sudah menjadi kebenaran sebagai justifikasi untuk di Papua ini tidak aman, ya. Papua Barat Daya juga tidak aman dan seterusnya. Nah, dan ini butuh kolaborasi. Nah, kita harapkan 3 tokoh kita ini, yang tokoh bangsa sudah sangat banyak membantu pemerintah di Papua. Ya. Nah, semakin banyak lagi ya Prof yang bisa membantu untuk menyuarakan itu. Ya. Kalau saya menyuarakan terus nanti dia itu karena orang di sana jadi pembicara Papua terus harus bagus. Nah, saya butuh ini ya, Prof. Dua bangsa bicara Papua bagaimana? Nah, itu pasti berbeda kalau kita yang bicara. Nah, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak mampu. Kita semua yang mampu, kita semua ini kita, ya. Jadi jangan merasa bodoh. Karena kalau kita tidak mampu hidup sejak di kandungan, pas lahir atau masa kandungan sudah tidak dihidupkan oleh Tuhan. Ya, itu akibat ada yang meninggal dalam kandungan, ada yang sudah keluar itu tiba-tiba langsung meninggal, itu karena tidak sanggup menghadapi amanah dari Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita bisa, ya, yakin itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan hasil ini bisa berkontribusi, ya, sangat berkontribusi nanti untuk penataan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.